Belum ke situ tiba-tiba ini udah nggak ada bang, aku sudah nggak ada dan aku menyelamatkan, ada yang pegang-pegang aku kan, aku selamatin ini dong. Itu luar biasa sih buat aku, itu aku shock berat. Buat ngelangkah itu tuh kayak, aduh gimana ya, masa sih gue diterima itu. Jadi tuh introvert yang hangover yang aku alamin itu kayak lebih ke insecure, tapi insecure yang tidak beralasan sebenarnya. Nyanyian badai, gemuruh bersautan. Wah, masih ada rocknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, hari ini nih bener-bener semalam saya mimpi apa ya? Hari ini kita kedatangan narasumber yang cantik-cantik luar biasa. Tepuk tangan dong, ya kan? Ini hari apa sih? Kemis ya? Kemis ya? Ah ya, nggak usah dipanjangin lagi. Oke, langsung saja sebelah kanan saya namanya Velin Picasso itu kalau di dunia DJ, ya kan? Tetapi ada sebutan lain sebagai Ratu Ayu. Ini Velin salah satu artis yang multitalenta ya. Dia DJ, dia juga penyanyi, dia juga host. Konon pernah nge-host di Legel loh ini. Saya sebutin langsung namanya. Makanya, oh ini saya pernah ke Legel. Tadi sempet bocor sedikit. Dia juga bergelut di bidang spiritual. Cuman ini nanti soal spiritual saya tanyakan dalam waktu lain gitu kan ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana perjalanan dia menjadi penyanyi dangdut dan DJ. Nah, terus tepuk tangan dulu untuk Velin. Terus yang satunya lagi adalah DJ Irene Guerrero. Nah, jadi saya akan tanyakan bagaimana sih untuk menjadi seorang DJ, apakah harus belajar, apakah hanya keinginan langsung bisa jadi gitu kan. Dan kita tahu bahwa menjadi seorang DJ itu bisa digila-gilain oleh penggemarnya. Kita pernah melihat ada sebuah pertunjukan di Ancol itu sampai membludak. Apanya sih yang disukain? Kalau penontonnya udah sampai ratusan ribu, seorang DJ itu nggak kelihatan. Apa karena ramuan musiknya, apa karena suasananya? Juga perlu saya tanyakan, dia kan tergenang dalam suasana orang senang-senang. Di situ boleh jadi ada narkoba, ada minuman, tetapi bagaimana menjaga diri supaya tidak terjebur. Itu akan saya tanyakan ke narasumber kita. Kasih supportnya, tepuk tangan ya. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru masuk ke channel Cafe Puisi ya. Tonton ini mudah-mudahan bermanfaat dan keren. Saya akan menyapa dulu untuk Velin. Velin, apa kabar? Alhamdulillah baik bang. Saya ucapin terima kasih udah bersedia datang di ini. Boleh ceritain nggak? Ini kan pilihannya banyak ya, dangdut, terus apa namanya DJ. Mana dulu yang ditekuni? Dangdut dulu, nyanyi dulu, karena kalau nyanyi itu kan emang sudah dari kecil. Dari kecil itu aku emang sudah ikut-ikut lomba karaoke, lomba-lomba antar kelas sampai lomba festival lagu pahlawan, dan di situ ketemu sama Charlie. Aku dulu adik kelasnya Charlie, ST12. Dan kita tuh selalu bareng-bareng dulu tuh zaman SMP, SMA sampai kuliah. Itu dia kuliah, aku masih SMA kan. Jadi setiap kali kalau aku nggak juara satu, dia juara satu. Jadi juara satu, juara dua tuh selalu aku sama Charlie, dan kita pernah satu band juga gitu. Jadi emang dulunya bermualanya dari nyanyi dulu gitu. Dulu langsung pilihan dangdut ya? Belum. Oh belum. Kalau dulu aku tuh zaman dulu tuh terkenalnya dengan Ladies Rocker, dan aku punya ada 20 piala itu dari festival rock, sampai aku yang terakhir itu dapat debutan sebagai Ladies Rocker se-Jawa Barat. Bawain lagu siapa pada Mel Sandi. Oh Mel Sandi. Sama... Coba cuplikan sedikit lagu Mel Sandi yang sampai menang dapat piala. Aduh, aku masih bisa ngerok nggak ya bang? Lah iya, nggak apa-apa. Coba. Awan yang hitam dari arah utara, nyanyian badai gemuruh bersautan. Wah.
masih ada rocknya, masih ada rocknya. Iya, sebenarnya Karena basicnya rock rocker. jadi tetap nggak hilang. Dulu power slave, terus juga apa namanya power metal, bawain lagu-lagu gitu. Oke. Nah terus kenapa tergoda sempat main sinetron juga? Iya. Atau kira-kira kenapa? Kenapa nggak satu pilihan ditekunin gitu? Ditekunin, maksudnya kemana nih? Ke dari Salah rock. satu aja, misalnya rock terus. Oke, jadi gini, kenapa aku memilih ke dangdut? Awalnya emang kan aku dari perjalanan hidup, dimana kan kalau kita rock kan artinya apa namanya idealis banget, sedangkan untuk menuju ke arah yang untuk ke recording kan kita nggak boleh idealis. Zaman dulu sempat ditawarin sama apa namanya label apa sih dulu yang Logis Record itu di Bandung. Lux Labor. Lux punya Labor, Iya. betul itu dulu di Bandung. Cuman waktu itu pas aku mau recording aku sakit tipes 1 bulan. Jadi belum rezeki kali ya Bang. Iya, iya. Terus dalam prosesnya selain aku dulu nyanyi, aku kan modeling juga, Oke. sekolah modeling juga. Jadi aku dulu tuh emang aktif ya orangnya. Selain nyanyi, terus aku modeling juga. Terus juga aku ya itu yang dulu dari kecil sudah aku tekunin gitu. Jadi ketika dewasa berjalannya hidup, tiba-tiba apa namanya dari festival itu aku hijrah ke Jakarta. Oh. Hijrah. Tahun berapa? Sekitar tahun berapa? Berapa ya 2000 pokoknya lulus kuliah sempat kerja dulu di perusahaan oil and gas company dulu di Exxon Mobil sebagai PR dulu. Oke, cerita serunya di Jakarta Ya. ditahan dulu. Oke. Saya mau nyapa DJ Iren. Kita nggak siapa nih? Halo, Halo. bapakku. Halo. Iren bisa ceritain nggak kok tiba-tiba pilihanmu bidang seni DJ gitu kan? Kalau awal muasal aku nge-DJ, Iya, oke. Pertama kali aku nge-DJ itu tahun 2009, tanggal 31 Oktober. Oh mau ulang tahun nih bentar lagi nih. Bulan depan ya. Ulang tahun nge-DJ-nya ya, Ulang tahun berarti ya, nge-DJ ya. berkaryanya ya. Nah, jadi waktu itu awal aku nge-DJ, aku sebenarnya orang yang introvert. Sampai detik ini membawa diri aku sebenarnya menjadi tetap introvert tapi yang hangover malahan. Bukan mabuk yang hangover ya, tapi introvert aku yang hangover. Yang dimana awal muasal aku nge-DJ itu sebenarnya sesuatu yang nggak disangka. Jadi aku kenal salah satu temen aku yang dia seorang artis yang pindah kerja menjadi general manager klub gitu, Joytan namanya lah, kita sebut aja seperti itu ya. Nah dari Joytan tuh bilang, cobain nge-DJ. Apaan nge-DJ, nggak mau aku bilang kayak gitu. Aku nggak mau kayak ada langsung menolak gitu, dikarenakan aku satu itu kan harus tampil depan orang banyak dan kayak apa ya, dan aku sama sekali sebenarnya buta banget sama dunia DJ. Ayo pasti kesempatan deh, maksudnya kasih kesempatan belajar aja gini-gini pasti bisa nanti perform aja di sini. Oke. Akhirnya aku minta waktu untuk berpikir, terus tapi aku jadi kepikiran. Akhirnya setelah aku kepikiran, aku coba belajar dah tuh. Coba belajar sehari, apaan sih kayak gini, karena itu kan nge-DJ itu dari belajar basic ya. Iya. Harus Yang benar-benar. dipelajari apa aja tuh? Kalau misal mau jadi DJ, basicnya seperti apa aja? Oh, untuk belajar DJ itu udah pasti ada tingkatannya sih. Kita juga oke. kayak kurikulum atau caturulan kalau istilah sekolah Iya, pada iya, masanya iya, ya. iya. Maksudnya ada basic class, advanced class, and intermediate class. Intermediate class, Apa aku kebalik ya udahlah kurang lebih seperti itu. Oke. Terus udah gitu, Intermediate, advance ya. kalau untuk basic sendiri itu udah pasti di mana kita mengatur speed hunting, tempo dan lain-lain, terus pengenalan lagu. Karena kan intinya gini, kalau kita nge-DJ itu kan live untuk mixing satu lagu ke satu lagu pergantian, ya kan? Yang dimana itu yang aku tadi bilang mengatur tempo dan speed hunting itu, jadi itu disebutnya BPM-nya sih ya, itu tuh harus duka mataknya bulat. Jadi kalau misalnya kita Beat per menitnya kan? Bukan. Bukan. Sebutnya duktak sih. Duktak. duk- Irama. irama, kan, Irama. jadi Irama kalau duk drum sama kan tak. ada duk, ada Ya. tak. Oke. Dalam kalau dunia DJ itu maksudnya bahasanya gimana ya? Yang singkat Lebih gampangnya ininya. duktak sih kita Iya, ininya. istilahnya Jadi memang istilahnya oke. duktak. Jadi duktak ada duktak gitu duktaknya temponya itu. itu. Oke, oke, oke. Bunyinya tuh kayak gitu. Kalau ada metronomnya, kalau metronom kan mau take vokal kayak Iya, gitu ya. iya. Nah, ini tapi di telinga tuh harus bener-bener ngeduktaknya pas, jadi kuping, otak, tangan sinkron. Harus sinkron. Oke. Lalu mengenal lagunya apa, ada di hati tuh udah pasti. Iya, kalau iya, udah iya, iya. jam terbang kalau itu Iya, mau iya, latihan, terus udah gitu
kalau latihannya mungkin udah banyak terus tampil performnya di orang gimana kayak gitu. Makanya kan itu kayak ngelaluin hari-harinya bener-bener kalau udah bisa inti basic ininya udah deh mau jadi apa nih, ada DJ battle. Udah gitu arahannya mau ke arah mana nih, dunia DJ itu kan luas. Kayak mungkin aku pribadi kalau aku bisa berbagi sedikit, aku aliran musik aku trance. Itu idealisnya aku. Tapi tidak semua orang bisa menyukai karena ada orang yang suka R&B atau apa dan aku juga punya target market, aku mau dijualnya kemana. Kalau misalnya kebetulan aku residen DJ, aku harus bisa semua musik. Tapi kebetulan aku tidak pernah jadi residen DJ sih, aku di DJ event kayak gitu, terus deh kayak gitu, udah selebihnya nggak ada apa-apa lagi. Itu tahun berapa ya ketika mengawali itu? 2009. 2009 ya? Aku agak tertarik ya, introvert itu kan menutup diri gitu kan ya. Ngomong-ngomong kita sudahin dulu, minum dulu nih. Cang Doni lewat dulu, wah thank you Cang. Ini buat Mbak Ki, Wah. ini buat Pel, Sin. Kamu kan sudah ada di bawah, ya? Kamu itu ya? Iya, udah naik. Oke, nah gitu. Oke. Makasih. Nggak ngeledek loh, emang ini serius ada nih aku umpetin. Dikit aja ya. Kan. Sekalian nih makanannya belum nih? Menjadi seorang artis, DJ kan artis juga ya, seniman juga. Seni. Kan harus berani tampil, sementara introvert itu kan agak menutup diri. Itu bagaimana tuh? Monggo silakan. Melawan diri sendiri, menaklukkan diri sendiri. Wow. Sumpah ya, jujur ya, aku kalau ditanya pertanyaan ini pertama kali banget buat aku nih jadi mengarahnya ke deep talk ya, karena ini membahas tentang sebuah kepribadian. Introvert itu bagian dari kepribadian aku yang dimana ditambah aku adalah orang yang monolog sebenarnya. Aku tidak bisa berbincang seperti ini karena kan introvert. Karena aku ngerasa nggak ada yang menarik dalam diri aku. Kayak tadi aja datang kayak oke aku nyapa harus kayak memberikan sebuah energi. Mungkin kayak buat bapak atau siapapun yang ada di sekitar aku di sini udah biasa yang namanya hai selamat pagi terus lewat, itu buat aku enggak, itu aku butuh bener-bener kesiapan energi aku, kesiapan buat ngelangkah itu tuh kayak aduh gimana ya, masa sih gue diterima itu. Jadi tuh introvert yang hangover yang aku alamin itu kayak lebih ke insecure, tapi insecure yang tidak beralasan sebenarnya. Faktor sebabnya itu mungkin karena lingkungan pernah menghadapi hal-hal apa, trauma itu kan lebih disebabkan oleh faktor disebabkan bukan pada diri sendiri, tapi tentu ada faktor penyebab dari perihal situasi ataupun dari orang lain yang menyebabkan efek sampingnya menjadikan aku di usia yang sekarang nih jadi kayak begini, di usia 21 plus ya, kayak gitu. Iya. Tapi paling enggak kamu bisa menaklukkan dan terbukti kamu bisa tetap jadi DJ enggak sekarang. Gila sih, tapi itu gila. Karena gilanya gini ya. Aduh, itu aku gila maksudnya di sini bukannya menyinggung yang di luar. Ini aku lagi ngatain diri aku sendiri gila dalam arti gini. Karena itu bener-bener kayak penyitas aja. Kayak aku harus bener-bener oke, ketemu orang, siap gak? Tampil gak? Karena kalau enggak aku tuh bisa tiba-tiba menghilang, kayak pengen lenyap, pengen menghilang gitu. Nah, oke nih misalnya aku sekarang udah mempersiapkan waktu diri aku untuk berbincang di sini, berbagi berbagi kisah atau apapun itu. Dari pertanyaan Pak Teguh terus, tapi bisa-bisa abis ini aku nanti kalau Bapak cari aku lagi hilang, aku udah nggak ada, itu berarti aku lagi ngecas energi. Introvert hangover gitu, aku akan ngerasa lelah, capek, yang bener-bener capek. Kayak abis diajak naik gunung, turun gunung, pulang ke lautan, menyembah, seberang kemana tahu dah gitu. Tepuk tangan, kita kasih support buat DJ Erik. Jadi pulang dari sini insya Allah nggak perlu ngecas lagi ya kan? langsung semangat. Kita kasih support bahwa nggak perlu lah, kita terbuka bahwa harus yakin bahwa lingkungan itu baik. Karena kamu orang baik, menyebarkan energi baik, pasti akan diterima baik, gitu kan. Oke, saya kembali ke ini, Ratu Ayu ya, Ratu Ayu namanya banyak, makanya kita pakai semua. Kisah di Jakarta, suka dukanya. Ya kan, jadi kan merantau ke Jakarta kan, bagaimana pergulatan masuk Jakarta kan katanya lebih kejam daripada Ibu Tiri. Wah itu udah aku laluin dari yang naik turun. Artinya ya emang aku pertama. Ada saudara kan di Jakarta? Nggak ada. Loh terus kemana itu? Ngekos.
langsung kos gitu? Langsung Udah kos. punya tujuan belum? Mau ngapain, terus mau gimana? Awalnya kan memang aku waktu kuliah ya di Jawa itu ikut sama om, aku punya perusahaan yang seperti aku bilang, aku pernah kerja di ExxonMobil, di oil and gas company, di drilling company. Gaji aku tuh waktu itu, aku juga engineer juga, jadi waktu itu gaji aku kalau 1 bulan bisa 150 juta. Selain itu aku punya perusahaan sendiri juga untuk apa namanya sebagai supplier di situ, karena aku salah satu orang yang memang sudah ngerti bahasa Inggris dan satu-satunya orang yang dipercaya oleh rig manajernya, karena mereka nggak ada yang bisa bahasa Inggris kan. Segala keperluan mereka aku yang handle, termasuk bahan-bahan ini. Jadi kalau dibilang saat itu omset aku bisa 1-2 M satu bulan ya. Waduh, jadi didengerin nih bro, diikutin nih. Ya, terus. Jadi ya karena gitulah, balik lagi aku tuh kan orangnya tipikal orang yang percaya dan jujur ya, artinya uang tuh bukan segalanya, tapi keluarga itu segalanya. Waktu itu aku ikut sama om aku. Jadi ternyata dibalik artinya aku kerja keras itu kan jarang pulang, karena aku setiap hari aku di rig ya kan. Di rig itu kan operasionalnya kan 24 jam. Kalau ada kerusakan apa, butuh apa namanya misalnya baut atau apa, itu kan khusus aku harus lari ke Surabaya. Berarti yang di lepas pantai juga? Enggak, aku di darat aja. Oh, di darat aja? Di darat aja. Jadi waktu itu aku punya perusahaan sendiri, dan waktu itu aku dapat tawaran untuk apa namanya masuk ke RCM tuh sama teman aku. Ketemulah di Facebook. Akhirnya aku dikasih 5 lagu, terus tiba-tiba aku tuh ya sudah, aku tertarik nih dengan 5 lagu tersebut. Lagunya tuh ada Shake Shake, Benar Kamu Cinta, Hilang, Katakan Cinta, sama Nakal. RCM-nya Ahmad Dhani? Yes. Oh, itu. Jadi waktu itu akhirnya sering bolak-balik aku kan, sering bolak-balik Jakarta. Waktu itu aku di Cepu, Blok Cepu. Ya kalau kenal Blok Cepu ya, Bang ya. Nah di situ, jadi akhirnya akhirnya dari om aku itu kan aku punya anak satu nih, seusiaan aku. Dia tuh jealous ngelihat, kan aku punya sekretaris, punya ini kan, kok ngelihat tagihan aku segini. Nah ya itulah dari awal mualnya, dari itu tiba-tiba akte perusahaan aku dialihkan ke dia. Dan juga uang aku semua, tanda tangan aku dipalsu tuh dihabiskan sama dia. Nah untungnya aku tuh artinya punya beberapa tabungan BRI, emang aku saving money buat aku sekitar 500 juta aku pegang kan. Nah dari situ aku tuh orangnya tipikal yang uang bisa dicari, tapi buat aku selama ini aku kerja, misalnya mungkin dia lebih butuh, jadi aku tuh nggak mau ribut. Aku akhirnya pergi. Dan aku memilih pergi, ya sudah lanjutkan. Sampai aku dicari reg manager, suruh balik, sampai ini aku ditawarin kerja di Houston waktu itu jadi PR di sana. Enggak, aku bilang ya artinya aku di sini ya itu tadi minat dengan 5 lagu tersebut yang masuk Ahmad Dhani. Aku waktu itu pertama modal 200 juta ke beliau, ikut manajemen RCM. Akhirnya di situ pun ya. Tahun berapa ya ke masuk RCM ya? Zaman-zamannya Dewi Persik kali ya? Barengan sama Dewi Persik? Enggak, sama Bulan Jamilah. Oh, Bulan Jamilah. Ya, waktu itu aku usia masih 2003-an ya berarti ya? Ya sekitar itu, 21 lah, 21 tahun. Jadi kuliah aku kan masih bisa ditinggal gitu, maksudnya masih bisa lewat komputer gitu. Jadi waktu itu aku sempat udah recordingan 5 lagu tersebut. Ya itu karena keasikan di dunia musik, aku setahun di situ, cuman dengan 200 juta itu aku nggak artinya tidak dipromosikan yang maksimal. Ternyata aku waktu itu sempat ketemu Ahmad Dhani sih, cuman kata Bang Dhani ya udah kamu urus lewat orang lain. Akhirnya sama orang lain diurus. Ya intinya aku ditipu selama 1 tahun. Aku cuman diajarin nyanyi, promosi di radio, sama apa namanya promosinya di mall-mall. Dari situ terus aku pikir aku udah ngabisin 200 juta tapi cuman begini aja. Akhirnya aku bosen. Setiap hari cuman latihan nyanyi, gitar-gitaran, sampai aku beli gitar segala macem. Tapi itu di luar RCM ya? Masih satu ini RCM, cuman dia emang di situ tempatnya, di rumahnya Dhani yang di mana, di Pondok Indah kan. Nah di situ, dan aku setiap hari harus ke situ, harus setor muka sama beliau gitu. Jadi tiba-tiba aku merasa ya Allah kok begini ya, aku ngeluarin uang karena kan aku biasa bekerja gitu. Artinya aku pengen ngeluarin uang ada impact dong ke aku, ada profitnya apa buat aku, promo aja nggak jalan. Akhirnya aku memutuskan untuk keluar. 1 tahun aku di situ, aku keluar, tiba-tiba aku bingung kan, uang tinggal sedikit nih, gimana caranya? Ya udah aku ngekos, tadinya aku ngekosnya di Cibubur, akhirnya aku pindah kos ke Jakarta Selatan di Veteran. Nah disitulah aku mulai ya kos yang 200 ribuan bang gitu kan, mulai lagi dari nol karena untuk saving money-nya aku itu ya. Sampai akhirnya aku ketemulah di situ ada manajemen namanya Shine Management. Ya udah Vel, gue urusin promosi kamu lagi gini. Cuman ya balik lagi di Jakarta kalau nggak ada duit kita bukan siapa-siapa. Akhirnya aku memutuskan udahlah
capek gitu kan. Aku mengejar mimpi tapi pada akhirnya aku terjerumusnya malah lebih dalam lagi. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah aku pertama main di kafe tuh. Akhirnya ditawarin nyanyi, tiba-tiba aku disawer. Ya udah, pertama kali aku nyanyi di kafe Jakarta itu bayaran aku cuma 50.000, aku ambil. Cuman satu lagu Can't Take My Eyes Off You, itu udah bawain itu, tapi saweran aku bisa 500.000, bisa pulang bawa itu. Itu luar biasa sih buat aku. Dari situ akhirnya sama leader bandnya mau nggak ikut ke Cina gitu kan, ngapain, nyanyi di sana. Oke, aku bilang, aku pikir ya udahlah, gajinya berapa ya kan. Waktu itu aku ditawarin gaji sekitar 10 juta sebulan dan 3 bulan kontrak. Aku pikir 30 juta lumayan lah ya buat bertahan hidup dan bisa buat untuk yang lainnya gitu kan, sambil berpromosi jalan gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk berangkat ke sana. Awalnya dia bilang kan aku nyanyinya di garden untuk wedding party. Ternyata tahu nggak abang aku di mana? Di kolam renang. Dan harus pakai bikini two-piece. Gimana dong? Dan aku waktu itu usia masih 21 dan waktu itu kan emang nggak boleh kan, artinya masih di bawah standar dia, dan aku harus mark up umur. Waktu itu aku dijadiin umurnya berarti 27. 27. Ya, jadi lebih tua. Supaya tetap bisa diterima ya. Iya. Dan ya teman aku satunya dia karena dia pendek ya, dia pendek jadi dia nggak terpilih. Jadi aku waktu itu partner aku tuh dari Afrika. Jadi aku berpartneran sama orang Afrika ini, berdua nyanyi di apa waktu itu Guangzhou. Di Guangzhou. Berarti harus belajar bahasa Cina dong? Maksudnya enggak, bahasa lagu-lagu Inggris. Iya, lagu-lagu Cina. Iya, lagu-lagu Cina, iya. Jadi cuman beberapa aja, aku cuman hafal 3 lah ya waktu itu. Sampai lagu apa? Masih inget gak? Oh ya. Terus ya paling gampang. Iya. Udah gitu, sampai aku itu terjadilah di hari terakhir, ternyata kontrak kita tuh cuma 1 bulan. Dan 1 bulan itu hari terakhir, teman aku tuh, bodohnya teman aku tuh bilang gini, kan itu kita nyanyi di kolam renang tuh banyak banget, ribuan orang, bayangin ribuan orang di situ. Dan tiba-tiba teman aku gini, kalau dia kan enak cowok, dipegang-pegang nggak apa-apa, ya kan? Sedangkan aku waktu itu kan masih istilahnya masih gadis ya, belum yang gimana-gimana gitu, pergaulan aku belum sampai sejauh itu kan. Terus dia bilang gini, ini hari terakhir kamu harus memberikan sesuatu yang artinya supaya mereka fans kamu itu seneng. Apa dong? Kamu ke situ ya, aku cemplungin ke situ. Enggak, aku nggak mau. Aku udah feeling tuh udah bad banget gitu, bad feeling. Terus tiba-tiba katanya nggak apa-apa, nanti dijagain. Ya udah, akhirnya dengan penjagaan 10 orang guard di situ, aku percayakan kepada mereka tidak akan terjadi apa-apa dong sama aku. Tahu nggak yang terjadi apa? Aku kecemplung ke situ, tiba-tiba ini udah nggak ada bang, aku sudah nggak ada, dan aku menyelamatkan, ada yang pegang-pegang ya, aku selamatin ini dong. Itu luar biasa sih buat aku, itu aku shock berat dan aku sampai nangis jerit, sampai untungnya aku ada bapak-bapak, aku diginiin dan diangkat ke atas kan. Yah, kalau enggak aku kebayang aku diperkosa di dalam air dan rame-rame ya kan. Terus aku keperawananku hilang, terus aku gimana malunya, belum nanti pingsan atau gimana, itu aku nggak, bener-bener waktu itu aku udah nggak habis pikir ya, udah nggak bisa ngebayangin gimana kejadiannya. Alhamdulillah Allah masih memberikan aku istilahnya perlindungan ya, adanya bapak-bapak itu aku diangkat, tiba-tiba aku udah ininya udah nggak ada, udah aku lari aja ke tempat ini, ke tempat apa ganti baju. Iya, jadi waktu itu sampai aku tuh udah masuk ke locker kan, terus tiba-tiba kan aku yang namanya didatengin semua orang sama ownernya tuh, Valen kamu enggak, aku nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, ini aku tuh tidak baik-baik aja. Oke, jangan diterusin dulu, kita nanti buat penggemar Cafe Puisi ya, nanti kita lihat yang episode 2-nya, ini lagi seru, nanti kita lanjutin lagi.